Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Sebentar saya akan buka masker ini dulu. Sekali lagi salam. Dimanapun Bapak, Ibu, Saudara-saudara berada. Kiranya Tuhan memberkati dan memberikan damai sejahtera, kesehatan bagi kita semua. Dan kita selalu sehat-sehat selalu. Amin. Yes. Baik, hari ini hari Minggu kita akan mendengarkan renungan khotbah yang akan saya bawakan sebentar. Tapi sebelumnya kita memulai dengan doa dulu. Mari kita berdoa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, teman-teman yang saya kasihi. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, terpujilah Engkau Bapa, kalau sampai saat ini, hari Minggu ini kami boleh masih diberi kesempatan anugerah untuk beribadah, memuji memuliakan Tuhan, mendengar kesaksian dan mendengar firman, pesan Tuhan yang Engkau mau sampaikan pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur dan kami boleh terus berdoa supaya kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan untuk kami bisa mengikuti secara khusus untuk firman Tuhan pada saat hari ini. Mari Bapa, bicaralah Engkau pada setiap kami umat-Mu dimanapun kami berada, sehingga pesan Tuhan boleh sampai dan boleh kami mengalami berkat Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan, mari pimpin Roh Kudus dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Sekali lagi salam, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya senang kita boleh bisa kembali beribadah di pagi hari ini. Dan apalagi saya senang sekali beberapa waktu yang lalu, pada hari Rabu yang lalu, sudah kita melihat bagaimana pemerintahan sudah memulai program vaksinasi yang dimulai dari penyuntikan Bapak Presiden, juga beberapa para pejabat-pejabat. Dan kita berharap, kita berdoa supaya program vaksinasi yang akan dibukakan oleh pemerintah sampai awal tahun depan itu boleh berhasil dan akan membuat menurunkan pandemi COVID kita. Dan pada akhirnya kita sudah selesai dan kita akan kembali beraktivitas seperti biasa. Walaupun tentunya kita tetap menjaga kesehatan dan tetap menjaga, kita tetap memakai masker juga ya Bapak Ibu Saudara kasih ya. Baik, hari ini tema atau judul yang saya mau bagikan, yang saya berdoa beberapa hari yang lalu, mengingat dengan kita memasuki tahun 2021, kita mari bersama melihat tema ini adalah judulnya ada kepastian di tengah satu perubahan. Sekali lagi, ada kepastian di tengah satu perubahan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menyadari dan sudah tahu, kita mengalami kurang lebih 10 bulan yang lalu, kita tersentak dengan adanya tiba-tiba barangkali setahun ya, awal tahun yang lalu 2020, dunia dan kita juga tersentak dengan adanya pandemi virus corona, COVID-19. Dan itu tanpa diprediksi saudara, tapi kita melihat tiba-tiba begitu luar biasa kondisi dan keadaan dunia itu, begitu cepatnya penyebaran COVID dan begitu sangat-sangat berpengaruh dalam segala hal. Selama kurang lebih 1 tahun,
bukan saja dunia, kita melihat bahwa bangsa Indonesia juga mengalami sangat begitu luar biasa keadaan yang kurang menyenangkan ini. Ada sekitar 800 ribu lebih, 800 barangkali sampai saat ini 840 ribu lebih yang terkena, dan yang meninggal oleh karena COVID sekitar 24.500-an, hampir 24.500-an. Tentu kita sangat sedih melihat hal ini, bahkan tenaga kesehatan juga hampir sekitar lebih 500 orang yang sudah dipanggil Tuhan oleh karena COVID. Dan bukan saja itu, kondisi keekonomi bangsa ini begitu luar biasa menurun. Banyak yang di PHK dan juga banyak yang omset dari perusahaan-perusahaan juga menurun. Dan juga terjadi banyak perubahan di dalam kurang lebih pandemi ini, yaitu segala sesuatu akhirnya ada satu perubahan pola tingkah laku dalam bermasyarakat, di dalam pekerjaan, dan di dalam hal yang lain, secara khusus dalam ibadah. Dan mulai saat ini juga ada ibadah online, Bapak Ibu Saudara yang kasih. Ada satu perubahan yang kita harus menerima, suatu perubahan hal itu. Ya juga anak-anak kita juga harus dalam tanda kutip menerima untuk bersekolah dengan online. Padahal sangat menderita ya. Mereka tidak bisa bersosialisasi, membosankan dan sebagainya. Tapi ada satu hal yang kita percaya Bapak Ibu Saudara yang kasih, bahwa di dalam satu perubahan atau keadaan yang tidak kita prediksi, yang tidak terprediksi atau tidak kita harapkan barangkali ya, ada satu harapan, ada satu janji Tuhan yang kita percaya janji Tuhan itu tidak akan berubah. Dunia boleh berubah, saudara, tetapi janji Tuhan tidak akan berubah. Amin. Ya, janji Tuhan tidak akan berubah. Berkat Tuhan tidak akan berubah. Ya. Dan sikap kita kepada Tuhan, walaupun mungkin caranya kita harus dengan cara online, tetapi sikap hati kita juga tidak akan berubah. Bahkan satu hal yang baik, yang positif di tengah pandemi ini adalah bagaimana banyak sekarang orang begitu haus akan firman Tuhan dan begitu mudahnya mereka mengakses kebenaran firman Tuhan melalui ibadah-ibadah online. Sesuatu yang luar biasa dan tidak sedikit banyak orang yang mengalami mukjizat kesembuhan di tengah-tengah kondisi pandemi ini. Ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang indah yang Tuhan mau lakukan. Perubahan sedang terjadi dan terus akan terjadi. Baik yang baik maupun yang buruk, saudaraku. Perubahan sedang terjadi dan terus akan terjadi, baik yang baik maupun yang buruk. Apakah kita siap? Bukan saja pandemi, mungkin ke depan ada hal-hal yang baru yang kita alami. Apakah kita siap sebagai umat Tuhan, sebagai anggota masyarakat? Apakah kebenaran, kasih dan janji Tuhan juga berubah ketika ada perubahan, ketika ada sesuatu yang berubah dalam cara kita segala sesuatu dalam hidup ini? Mari kita lihat satu kebenaran firman Tuhan. Saya teringat di kitab Yesaya, Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita membaca firman Tuhan di Yesaya 43 ayat 18-21. Saya membacakan bagi kita semua. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Binatang hutan akan memuliakan aku, serigala dan burung unta, sebab aku telah membuat air memancar di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara,
untuk memberi minum umat pilihanku, umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Bapak Ibu Saudara kasih, kitab Yesaya ini kitab yang dibuat oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya hidup pada zaman sebelum bangsa Israel, khususnya Yehuda, sebelum di dalam pembuangan, sesudah di dalam pembuangan, saudaraku. Ya, kita ketahui bahwa bangsa Israel begitu mengalami begitu penderitaan yang luar biasa. Dan penderitaan itu memang pada saat itu dikarenakan memang bangsa Israel menjauh dari Tuhan dan melakukan perbuatan jahat. Sehingga Tuhan izinkan bangsa Israel mengalami penaklukan oleh bangsa-bangsa yang lain. Ya. Dan pada saat itu bangsa Asyur menaklukkan bangsa Israel. Ya, di Yerusalem secara khusus, akhirnya karena kerajaan Asyur atau Babel pada saat itu membawa orang-orang yang ada di Yerusalem ke negeri Babel. Ya, begitu luar biasa penderitaan bangsa Israel. Tetapi ada satu hal, saudara, ya. Padahal Yesaya sudah mengingatkan bangsa Israel untuk bertobat, tapi bangsa Israel tidak mau bertobat. Dan akhirnya terjadilah seperti itu. Tuhan izinkan bangsa Asyur menguasai dan menjajah, dan akhirnya dibawalah bangsa Israel, khususnya yang ada di Yerusalem, ke Babel. Namun walaupun mengalami satu penderitaan, keadaan yang seharusnya memang diterima oleh bangsa Israel, oleh karena perbuatannya, Tuhan izinkan mengalami satu penderitaan, tapi Tuhan banyak berbicara kepada bangsa Israel melalui nabi-nabinya, ya, Nabi Yesaya, ya, Yeremia, Yehezkiel, untuk menguatkan, bahkan memberikan satu pengharapan bagi bangsa Israel pada saat dia mengalami satu keadaan di Babel. Bahwa Tuhan akan membuat sesuatu yang baru. Firman Tuhan tadi, dia akan membuat satu musim yang baru, keadaan yang baru bagi bangsa Israel yang diperbudakan. Dan Tuhan juga akan memberikan jalan keluar bagi pada bangsa Israel ketika mereka mengalami masa-masa yang begitu sulit. Ya. Bahkan Tuhan juga memelihara bangsa Israel ketika dia ada di dalam pembuangan di Babel. Dan Tuhan menjanjikan bahwa bangsa Israel mengalami ada satu keselamatan bagi bangsa-bangsa. Ada satu pembebasan pada saatnya nanti. Dengan tujuan untuk memberikan kemasyuran bagi nama Tuhan. Walaupun kode seperti itu Bapak Ibu Saudara, tetapi Tuhan tak mengasihi bangsa Israel. Ya. Dan kita melihat walaupun bangsa Israel begitu luar biasa jahatnya dan Tuhan izinkan mengalami keadaan yang sulit bahkan sampai ke Babel, tetapi janji Tuhan tetap berlaku bagi bangsa Israel dan digenapi. Janji itu juga bicara tentang nubuat Tuhan yang dinubuatkan oleh Yesaya kepada bangsa Israel. Ya. Yaitu ketika selama 70 tahun bangsa Israel di Babel, Tuhan memelihara, bahkan Tuhan membuat bangsa Israel menjadi berkat bagi Babel, kerajaan Babelonia. Bahkan memakai orang-orang Israel yang dipilih oleh Tuhan, yaitu Daniel, Hanaya, Mishael, Azaria, menjadi bupati dan dipercayakan oleh raja banyak hal. Ya, Tuhan memelihara bangsa Israel pada saat itu. Dan juga sesuai janjinya, umat Israel menjadi berkat bagi bangsa Babel, saudara. Ya, sesuai janjinya juga tuh, walaupun melalui masa yang sulit, ya. Oleh karena kekerasan hati dan tegar tengkuk, tapi Tuhan mengingatkan janjinya dan memberkati, menjagai bangsa Israel dari musuhnya. Bahkan Tuhan mengatakan, aku yang berperang, aku yang berdiri di depan kau. Ya. Dan akhirnya kalau kita lihat janji Tuhan, sekian lama sesudah itu, bahwa bangsa Israel menjadi bangsa yang diberkati. Sesuai dengan ketika Tuhan memberikan janji kepada Abraham bahwa bangsa ini akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Dan itu terjadi, saudara, ya. Saudara, kita
HP kita Android, ya, Facebook semua dari keturunan bangsa Israel, ya, dan sebagainya. Jadi berkat bagi seluruh dunia. Dan sesuai dengan janjinya, Tuhan menggenapi, ya, di Yesaya 7:14, Yesaya 9 ayat 56 bahwa akan ada juru selamat yang bukan saja kepada bangsa Israel tapi juga pada bangsa-bangsa, yaitu melalui Yesus Kristus. Wow, luar biasa. Janji Tuhan, nubuatan Tuhan, beberapa ratusan tahun sebelumnya Tuhan genapi kepada bangsa Israel. Walaupun bangsa itu mengalami dia jauh daripada Tuhan. Nah, ini sesuatu yang baik. Ada satu bahwa pertama bahwa Tuhan memberikan musim atau masa yang baru bagi bangsa Israel. Bagaimana dia di dalam perbudakan, bagaimana dia bersikap dan sebagainya. Sehingga mereka bangsa Israel dalam perbudakan di Babel, mereka sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Ya. Kemudian yang kedua, Tuhan memberikan jalan kepada bangsa Israel di dalam perbudakan di Babel. Nah, ini sesuatu hal yang sama, saya percaya itu terjadi kepada kita sebagai umat Tuhan. Amin. Ya. Seringkali ketika kita ada persoalan permasalahan, ada satu ayat yang sangat luar biasa, yaitu ayat yang kita baca dan kita dengar dan sering dikhotbahkan, yaitu Roma 8 ayat 28. Ini saya mau sedikit melihat apa yang terjadi ketika seseorang atau umat Tuhan mengalami masa-masa yang sulit dan mengalami perubahan dalam hidupnya, ya, yang tidak mengenakan tentu, ya. Nah, Roma 8:28 kita tahu sendiri, ya, firman-Nya berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan kehendak rencana Allah. Nah, ada beberapa poin yang kita mau belajar tentang apa yang dalam Roma 8:28. Yang pertama, Allah turut bekerja. Artinya dalam pergumulan persoalan kita, Allah ada di tengah-tengah pergumulan. Kita ada dalam kontrol Tuhan. Tuhan yang membuat sejarah, Tuhan membuat history, ya. Tuhan bersama dengan orang dikasihi. Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang dikasihi, ya. Tuhan mau melakukan sesuatu bersama dengan umatnya. Itu yang dikatakan Allah turut bekerja. Nah, segala sesuatu menyatakan keadaan kondisi yang terjadi di sekitar kita atau dunia. Atau penggenapan nubuatan Allah yang tiba-tiba berubah secara drastis, ya, di dunia atau sekeliling kita. Atau keadaan baik atau tidak baik yang kita alami. Atau kepada orang-orang yang percaya yang mengalami kondisi yang tidak mengenakan. Ya, itulah segala sesuatu. Baik yang enak maupun tidak enak, saudaraku. Ya. Dan hal yang lain dikatakan mendatangkan kebaikan. Dan saya percaya ada beberapa hal yang dimaksud dengan mendatangkan kebaikan. Yaitu Tuhan ingin mendidik umatnya, ya. Sama seperti orang Israel ketika mereka tegar tengkuk ingin mendidik bangsa Israel supaya mereka bagaimana mengenal Tuhan sesungguhnya. Mendidik, ya, menyatakan kebenaran. Mungkin selama ini pandangan-pandangan ada yang salah, tapi Tuhan ingin meluruskan pandangan itu. Yang kemudian kedua untuk menegur. Saudaraku, Tuhan bilang seperti bapa sayang kepada anak. Dia menegur anaknya kalau ketika dia salah. Ya, jadi keteguran daripada Tuhan sesuatu yang saya kira itu sesuatu yang baik. Ya, kalau saya ditegur oleh orang tua saya ketika saya salah, memang enggak enak, saudara. Tetapi ketika saya sudah melewatinya, bahkan saya sudah saat ini seperti ini, saya mengingat bahwa andil orang tua saya juga ada ketika saya ada di sini, ketika dia menegur saya, ya. Nah, jadi menegur itu sesuatu yang baik. Dan juga mendewasakan, mengalami suatu proses Tuhan. Jadi mendatangkan kebaikan untuk memberikan proses kita semakin bertumbuh, mendewasa dan sebagainya. Kemudian menyatakan kemuliaan Tuhan.
Ya. Jadi ada persoalan, pasti ada kemuliaan Tuhan di balik itu. Dan mengalami anugerah, ketika ada persoalan, Tuhan izinkan kita alami anugerah itu. Dan itu untuk kebaikan Tuhan. Dan juga untuk kita semua. Itulah sebut kebaikan yang saya lihat, saudara. Dan dikatakan ini berlaku bagi orang yang dikasihi yang terpanggil. Saudara, siapa yang orang terpanggil? Orang yang mengalami pertobatan dan menerima Yesus. Kalau saudara yang masih ragu-ragu pada Yesus, datanglah pada Yesus. Karena Tuhan akan mengontrol hidupmu. Tuhan akan menyertai engkau. Tuhan akan membela engkau. Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi hidupmu. Datang kepada Yesus. Ya, karena agama tidak membuat seseorang lebih baik. Ya, tetapi Yesus membuat orang lebih baik. Amin. Dan pada orang-orang setia, Alkitab bilang orang dalam Yohanes 8:31, orang yang di dalam firman dalam aku, dia adalah muridku. Ya. Orang yang dalam firman Tuhan. Orang yang, siapa lagi orang mengasihi? Orang yang mengikut Yesus. Orang menyangkal diri dan memikul salib, saudara. Ya, dalam kehidupan kita menjadi umat Tuhan, saudara, seringkali kita ada beberapa hal yang tidak kita inginkan terjadi, tetapi Tuhan ingin kita harus izinkan dan menerima itu sesuatu bentuk pikul salib atau penyangkalan diri. Ya, saudara misalnya dihina, difitnah, saudara tidak melakukan seperti apa yang difitnah, ya, dan mereka tahu bahwa kita orang pengikut Kristus, ya itulah sangkal diri. Tuhan bilang kasihilah, berkatilah. Tuhan bilang datangi mereka. Dan pikul salib. Siapa lagi orang yang dikasih? Orang yang melakukan sendiri atau bersama melakukan kebenaran firman Tuhan. Amanat agung Kristus Yesus. Amin. Dan inilah 4 hal ini yang kita mau bersama arti Roma 8 ayat 28. Baik saudaraku, kita akan melihat bagaimana kita melihat janji Tuhan bagi umat yang mengalami persoalan penderitaan dan perubahan. Ya, saya mau lihat di sini berapa firman. Saudara, Bapak, Ibu bisa baca di rumah. Ya, yang pertama adalah Tuhan tidak lalai atas janjinya dan tetap setia. Tuhan tidak lupa akan janjinya. Ya, dan tetap akan setia akan janjinya. Kita boleh lupa, kita boleh lalai, tetapi Tuhan tidak akan pernah lupa dan lalai. Amin. 2 Tesalonika 3, 2 Petrus 1 ayat 9. Kemudian Tuhanlah yang menerobos, Tuhanlah yang berjalan di muka kita. Ketika kita mengalami persoalan yang mungkin kita tidak tahu. Tapi kita berjalan karena Tuhan ada di depan kita. Ya, di dalam Mika 2 ayat 13. Tuhanlah tempat perlindungan bagi orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Mazmur 46 ayat 2. Tuhan tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan sekali-kali engkau dan saya ketika kita mengalami masa-masa yang sulit atau perubahan-perubahan, ya, baik itu perubahan yang baik maupun perubahan yang buruk, Tuhan tetap menyertai dan Tuhan tetap tidak meninggalkan kita. Kemudian hal yang lain bahwa Tuhan memberi kekuatan ketika kita mengalami persoalan, menanggungnya, ya. Tuhan memberi kekuatan kita untuk menanggung, saudaraku, ya. Sesuatu yang luar biasa. Dan hal yang lain, itu Filipi 4 ayat 13, bahwa Tuhan memberikan kuasa otoritas kepada kita sebagai umat Tuhan untuk mengalahkan, mengubahkan segala sesuatu, bahkan mengubahkan orang lain, bahkan mengubahkan bangsa, bahkan mengubahkan tempat di mana ada. Tuhan memberikan otoritas sehingga kita bisa mengubahkan. Jadi kepastian itu selain janji Tuhan, kita juga bisa memberi kepastian berdasarkan firman itu untuk mengubahkan segala sesuatu. Amin. Kita terus sebagai umat Tuhan di sini berdoa dan menjadi saksi sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang diberkati Tuhan. Ya, kitalah yang menentukan, kitalah yang memastikan rencana Tuhan terjadi atas bangsa ini. Amin. Kemudian yang luar biasa adalah khususnya bagi kita anak muda dan juga kita yang sedang berkarya, ada masa depan, sungguh ada, harapan tidak hilang katanya. Amsal 23 ayat 18. Masa depan sungguh ada dan tidak akan hilang harapanmu. Wow, ini janji Tuhan
Beberapa janji Tuhan dari ribuan janji Tuhan kepada umat Tuhan. Ya, ada yang bilang 3.500 sekian janji Tuhan di Alkitab. Ada yang bilang 7.000 sekian janji Tuhan. Ini sekilas beberapa hal saja saudara. Begitu luar biasa, begitu baiknya Tuhan kita atas kita. Amin. Ya. Nah saudara, apa yang kita lakukan ketika kita mengalami masa-masa yang sulit. Ada satu perubahan yang kita harus mengikuti perubahan itu dan menerima. Dan kita harus mengalami satu perubahan itu untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Nah pertama yaitu kita harus berjalan dengan iman. Bukan dengan melihat tapi percaya firman Tuhan. Ya. Ibrani 11 ayat 1. Ya. Jadi keadaan kita tidak seperti apa yang kita harapkan. Namun kita bergerak seperti apa firman katakan saudara. Amin. Kalau di dalam tema kita adalah God's Kingdom Reign, Unlimited Harvest and Prosperity. Ya, kita bergerak seperti itu. Kita sebagai apa? Kita menentukan kerajaan Allah itu mengubahkan, memulihkan. Dan kita mengalami bahkan menjadi berkat bagi terjadinya harvest dan prosperity. Amin. Walaupun secara kasat mata atau secara jasmani kita belum melihat itu. Tapi kita melihat jalan. Sama seperti Abraham. Dia secara kasat mata dia sudah tua, istrinya tidak bisa lagi melahirkan. Tapi Tuhan bilang bahwa keturunanmu akan seperti pasir di tepi pantai. Dan seperti bintang di langit. Bagaimana caranya? Tapi dia berjalan, dia mau mengikuti apa yang Tuhan arahkan. Wow, luar biasa. Dan itu terjadi saudara. Yang kedua adalah, saudara ketika mengalami kita persoalan, kita harus sabar, berdiam diri dan tinggal tenang. Sabar sesuatu yang baik, bukan sabar itu berbeda dengan acuh saudara. Sabar itu menantikan. Ya, menantikan waktu Tuhan. Amin. Berdiam diri itu merenungkan janji Tuhan. Tinggal tenang, bersekutu dengan Tuhan. Disitulah kekuatan yang Tuhan berikan. Ya, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang hebat, yang luar biasa. Amin. Kita lihat ayatnya Yakobus 5:11, Yesaya 30:15, Keluaran 14 ayat 14. Wow, itu yang kedua. Yang ketiga adalah bagaimana kita menerima satu perubahan dan menyesuaikan dan tetap mengucap syukur. Saudaraku, kalau ada persoalan permasalahan, kita harus menerima satu fakta, suatu kondisi yang harus kita terima, ya. Dan kita harus bisa menyesuaikan, kemudian tanpa mengurangi atau tanpa kompromi dengan kebenaran. Kita harus tetap dalam kebenaran, tapi bisa menyesuaikan sambil tetap mengucap syukur, saudara. Ya. Wah, sesuatu yang luar biasa ya. Banyak orang keadaan ketika dia berubah dia tidak siap. Oh enggak mungkin terjadi. Enggak mungkin. Saya enggak seperti ini. Enggak mungkin ya. Karena apa? Karena kejadian itu di luar prediksi atau di luar pemikiran dia. Tetapi kalau ini suatu fakta atau suatu keadaan yang memang kita harus terima, terimalah. Bahkan kita harus menyesuaikan dan tetap mengucap syukur. Amin. Kalau kondisi di mana saudara ada perusahaan saudara mengalami masalah-masalah yang sulit, ya sampai omset menurun. Pertama, terima itu satu fakta dan bagaimana kita menyesuaikan dengan fakta itu untuk kita terus mencari wajah Tuhan sambil mengucap syukur, saudara. Wow, luar biasa. Ya. Sulit ketika orang mengucap syukur ketika ada berkat atau kebaikan yang baik bagi dirinya itu mudah. Tapi ketika kita mengalami masa yang di luar prediksi kita, kondisi yang tidak enak, ketika kita masih bisa mengucap syukur, wow itu luar biasa. Ya, Tuhan bilang mengucap syukur dalam segala sesuatu. Haleluya, amin. Wow, dahsyat. Dan yang keempat adalah tetap berjalan dalam panggilan, melayani dalam segala segmen saudara. Baik itu dalam saudara masih dalam pendidikan, sekolah, kuliah, baik di dalam pekerjaan, usaha, apapun. Baik itu dalam pelayanan di gereja Tuhan dan sebagainya. Baik itu dalam keluarga saudara. Ya, tetap berjalan dalam panggilan, melayani dan hidup dalam kebenaran. Ya, dunia boleh berubah,
Kondisi boleh berubah, tetapi panggilan tidak akan pernah berubah. Amin. Dunia boleh berubah, kondisi berubah, tetapi kebenaran tidak akan pernah berubah. Amin. Ya. Ada seorang hamba Tuhan saya pernah dengar, dia punya kakak ya, menikah dengan orang luar negeri. Kakaknya sebenarnya sudah dalam Tuhan, tapi karena menikah dengan suami yang dari luar negeri, sehingga gaya hidupnya, pola hidup berubah. Dan satu kali anaknya itu berpacaran dengan orang lain juga di situ, dan mereka berpelesiran, padahal belum dinikahkan begitu ya. Kalau di luar itu kan biasa gitu ya, 7-Eleven dan sebagainya. Akhirnya hamba Tuhan ini menegur, atau bukan menegur sebenarnya mengingatkan, apakah dia sudah menikah, apakah boleh dia berjalan berdua apalagi sampai ke luar negeri dan sampai bermalam-malam dan sebagainya. Apa yang dibilang saudaranya? Jangan ikut campur, ini budaya kami, ya. Ini budaya kami memang seperti itu, ya. Jadi jangan coba-coba, jangan sok-sokan, bilang begitu. Padahal itu kebenaran firman Tuhan. Ya. Nah, demikian juga Bapak Ibu Saudara yang kasih, ya. Mungkin kita akan mengalami banyak perubahan dan perubahan, ya. Tapi ingat kebenaran firman, ya. Pelayanan, panggilan tidak akan pernah berubah. Walaupun bentuk dan caranya bisa berubah. Amin. Ya. Saudara kalau ada di satu tempat yang dimana tempat itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, akhirnya saudara, teman-teman bisa mengikuti cara mereka tanpa disadari. Itu sebabnya panggilan, pelayanan dan hidup dalam kebenaran tidak akan pernah bisa mengubah dimanapun Bapak Ibu Saudara. Ya. Karena ini adalah panggilan mulia. Kalau kita melayani dalam sekolah kita, pekerjaan, profesi, usaha, dan juga dalam rumah tangga kita. Amin. Dan yang kelima adalah tentu kita harus juga buat rencana, evaluasi, dan selalu terbuka dengan satu perubahan. Tentu juga terbuka dengan pimpinan roh, pimpinan Tuhan, atau pimpinan gereja Tuhan. Ya. Kita boleh berbuat rencana dan memang harus kita evaluasi rencana tahun 2021 ini. Apa yang kita kerjakan, baik itu pelayanan, baik itu di dalam pekerjaan, baik itu dalam studimu, baik itu di dalam apapun, dalam rumah tangga. Tetapi ingat saudaraku, segala sesuatu itu harus dipimpin oleh Tuhan. Firman Tuhan bilang begini, Amsal 16 ayat 3, serahkan perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ketika kita membuat satu rencana, mari kita menyerahkan rencana kita kepada Tuhan. Karena dialah yang menentukan segala sesuatu. Amin. Dan saya percaya ketika kita hidup dalam seperti apa yang Tuhan mau, dalam apa yang Tuhan inginkan, berkat Tuhan, perlindungan, pemeliharaan, janji Tuhan akan terjadi bagi Bapak, Ibu, dan kita semua. Amin. Dalam kondisi bangsa ini, ya, sebagai umat Tuhan, sebagai anak Tuhan, mari jangan kita meninggalkan Tuhan. Apapun terjadi, tetaplah setia dalam Tuhan, melayani, mengasihi Tuhan. Dalam apapun pekerjaanmu, dalam rumah tangga, dalam segala sesuatu. Walaupun mungkin bentuknya berbeda, ya, tetapi mari kita bersama-sama tetap setia di dalam Tuhan. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dunia boleh berubah, dunia boleh mengalami perubahan, baik itu memang karena manusianya itu sendiri, ataupun karena memang Tuhan izinkan, atau itu karena memang ada nubuatan yang Tuhan sudah mau nyatakan keadaan dunia ini. Tetapi kita sebagai umat Tuhan, jangan sampai kita kehilangan panggilan, jangan sampai kita kehilangan melayani, jangan sampai kita kehilangan dalam kebenaran. Karena itulah perlindungan kita, itulah pertolongan kita, itulah yang membuat kita kuat, itulah yang membuat kita menang, itulah yang membuat kita menjadi berkat dan mengubahkan banyak orang ketika kita tetap di dalam kebenaran dan panggilan Tuhan. Amin. Dan saya berharap mari Bapak Ibu Saudara kasih tetap kuat
dan tetap bersukacita, mengucap syukur. Saya ulangi lagi, ada 5 hal ini, ya. Berjalan dengan iman, pegang firman dan pegang janji Tuhan. Yang kedua, sabar, berdiam diri dan tinggal tenang. Tinggal tenang dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga, terimalah perubahan, sesuaikan, tapi tetap mengucap syukur dalam segala hal. Dan keempat, tetap berjalan dalam panggilan, melayani dalam bidang apapun, pendidikan, profesi, pekerjaan, keluarga, pelayanan gereja Tuhan dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah buat rencana, evaluasi, terbuka terhadap perubahan, tetapi juga terbuka kepada pimpinan Tuhan. Karena ketika kita menyerahkan rencana kita kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang melaksanakan rencana-rencana kita. Amin. Tuhan memberikan kita yang terbaik. Jadi jangan takut, jangan kecewa, jangan putus asa. Bersama dengan Tuhan kita akan melakukan perkara-perkara besar. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, saya akan akhiri. Dan sebelum saya tutup dengan doa, mungkin Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada, mungkin ada saudara yang merasa kesepian, merasa hampa hidup saudara. Saudara melakukan kegiatan agama, saudara melakukan A, B, C, D. Tetapi kok tidak ada satu kedamaian dan satu pengharapan, bahkan saudara mengalami sepertinya kesendirian, bahkan tidak sedikit yang ada yang pengen bunuh diri. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudaraku. Yesus sayang kepada Bapak Ibu Saudara. Dia sudah mati 2000 tahun yang lalu. Kematian Yesus adalah untuk karena kasihnya, supaya saudara yang mengalami penderitaan, persoalan, beban berat ditanggungnya dalam kematian Yesus. Jadi datang kepada Yesus. Kalau saudara masih ragu-ragu dalam keselamatan, datang kepada Yesus karena dialah satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada lain datang kepada Bapa selain Yesus Kristus. Saya mau berdoa pertama untuk orang yang sakit, orang yang lemah, orang yang susah, mengalami persoalan. Saya mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapak Ibu Saudaraku, siapapun yang saudara mengalami tekanan, sakit, penyakit atau ada persoalan, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan kau mengalami persoalan. Biarlah Tuhan mengangkat persoalanmu dan biarlah Tuhan memulihkan segala hidupmu. Yang sakit saya katakan oleh kuasa darah Yesus, oleh bilur Yesus, jadilah sembuh. Apapun penyakitmu, dalam nama Yesus, dimanapun kau berada, mungkin ada di rumah, mungkin ada di rumah sakit, di klinik atau dimanapun perjalanan kau sakit, katakan saya sudah sembuh dan oleh bilur Yesus, engkau memang sudah sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Nah saudara-saudara yang kasih, yang mengalami persoalan pergumulan hidup, mungkin perkeluargamu, mungkin persoalan keuangan, usaha dan sebagainya. Mari angkat tanganmu. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu Saudaraku, untuk sekolahnya barangkali dan sebagainya. Bapak Surgawi, kami berdoa untuk setiap teman-teman saudara-saudaraku yang mengangkat tangan, yang mengalami persoalan pergumulan. Aku berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Mari angkat setiap pergumulan, berikan damai sejahtera, berikan kekuatan, dan juga biarlah lepaskan beban-beban yang berat itu. Dan Tuhan memberikan jalan keluar di dalam nama Yesus Kristus. Berkati mereka yang mengalami persoalan keluarga, mengalami persoalan perusahaan, keuangan, rumah tangga, anak-anak, pendidikan. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkatimu. Dan terakhir saudaraku, saya mau berdoa untuk saudara yang masih ragukan keselamatan, ragukan keselamatan di dalam kehidupanmu, engkau tidak tahu tujuan hidupmu, engkau tidak tahu kalau engkau dipanggil Tuhan kemana. Saya mau katakan hanya Yesuslah juru selamat. Kalau saudara ingin menerima keselamatan, angkat tanganmu dan terimalah Yesus. Saya mau berdoa dan ikuti doa saya. Tuhan Yesus, saya percaya Engkau juru selamat saya. Ampuni segala dosa saya dan saat ini saya menerima Engkau menjadi Tuhan dan juru selamat. Terima kasih saya sudah diselamatkan. Amin. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini, untuk firman hari ini yang menguatkan dan meneguhkan supaya kami tetap kuat di dalam segala hal
bahkan di dalam setiap perubahan-perubahan yang kami alami, baik saat ini, mungkin ke depan, dan seterusnya. Terima kasih ya Bapa, Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang memberikan kami kekuatan untuk semua kami boleh mengalami kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara tentu sudah menyiapkan roti dan minuman. Mari angkat roti Bapak Ibu Saudara. Dan sebelum itu saya mau berdoa. Bapa Surgawi, kami mau melakukan perjamuan kudus. Kami mau melakukan ini bukan sekedar rutinitas atau ritual-ritual saja. Tetapi kami mau melakukan ini dengan penuh kasih kuasa. Dan penuh penghormatan kepada Engkau. Dan beriman oleh karena Engkau sudah mati bagi setiap dosaku, bagi setiap penderitaan dan segala persoalan bahkan penyakit-penyakitku. Ketika malam Yesus mau diserahkan, dia mengambil roti dan mengucap syukur. Kemudian dia memecah-mecahkan roti itu dan berkata, inilah tubuhku yang telah dipecahkan bagimu. Ambillah, makanlah. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita sama-sama makan roti yang adalah tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan minuman. Ini adalah darah Kristus, melambangkan darah Kristus. Ketika kita meminum ini, kita mengingat akan kematian, akan darah Kristus yang telah tercurah bagi kita. Marilah kita minum dengan iman bahwa Yesus melalui darah Yesus yang telah dimateraikan oleh darah Yesus telah memberikan kita kuasa, kekuatan, dan kehidupan yang dibenarkan. Terimalah ini. Mari kita sama-sama minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik, kita sudah menyelesaikan renungan firman Tuhan. Kita sekarang akan menerima berkat Tuhan. Mari, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Biarlah berkat dan damai sejahtera daripada Bapa, kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus, itulah yang menyertai setiap kita pada saat ini sampai Maranatha, kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Happy Sunday. God bless you forever and forever. Amin.